Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Xuanwu, dunia keabadian di alam atas sana, mendadak hancur seketika dikarenakan ada tangan dewa yang meluncur tanpa batas dan melampauinya. Bangunan yang tangan dewa hancurkan nampaknya adalah menara yang gak tahu sih ini menara apaan ya. Yang jelas, tangan dewa selain menghancurkan bangunan, dia juga membuat segel pedang immortal akhirnya lepas. Karena segelnya lepas, pedang immortal langsung kabur. Langsung turun ke alam bawah. Berikutnya, seorang immortal memanggil 12 jenderal keabadian untuk segera menghadap kepadanya. 12 jenderal langsung turun begitu mendengar perintah. Langsung segera menghadap kepada sang immortal tersebut. Sang immortal mengatakan, pedang abadi berusia 10.000 tahun yang dengan susah payah ayahnya dapatkan, sekarang kabur karena aura tinju seseorang. Atas nama ayahku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk mengambil pedang immortal tersebut. Jika ada yang menghalangi siapapun itu, maka lenyapkanlah. Berikutnya, Chang'an terbangun dari tidurnya. Dan dia langsung menggaruk kepala, ketawa sendiri melihat kekonyolannya. Yang pingsan hanya karena tidak makan. Tapi sekarang yang paling penting yang harus Chang'an pikirkan selain hal konyol tadi adalah Chang'an mesti tahu. Kenapa ya, meskipun kuil ini telah dipasang kekai sama tetua yang seharusnya membuat monster apapun kagak bisa datang, ternyata malah ada satu monster cewek yang bisa lolos. Kira-kira di mana yang salah dan kenapa bisa jadi kayak gini? Tapi ya udahlah ya. Meskipun gua tahu masalahnya sekalipun, ya gua kagak bisa memperbaiki itu, kata Chang'an. Chang'an melihat aura domain miliknya. Dia penasaran dengan apa yang akan terjadi kalau dia keluar dari domainnya. Padahal cuman tangan doang yang keluar, tapi rasanya udah kayak Darderdor ditembak sampai tubuhnya hancur. Chang'an langsung kaget plus ketakutan. Meskipun di dalam domain Chang'an kedinginan, tapi lebih baik kedinginan tapi dia aman ketimbang mati konyol karena percobaan. Sekarang yang lebih penting dari makan, Chang'an mesti mikir gimana caranya supaya dia bisa dapetin domain poin. Di tengah mikir, Chang'an malah mendengar suara seseorang. Dan tiba-tiba ada cewek yang jatuh. Kemudian seorang petinggi dari Gua Iblis bernama Li Xiao datang kemari untuk mencari gadis yang namanya Lin Bao'er. Li Xiao menggunakan aura farmingnya untuk menakuti Bao'er. Jika kau punya kemampuan, majulah sini. Meski aku mati sekalipun, ayahku akan segera membalasmu. Chang'an berniat untuk kabur karena gak mau terlibat sama urusan mereka. Tapi Chang'an lupa, kan dia itu OP kalau di dalam domain. Dan juga seharusnya adalah di antara mereka yang bawa makanan. Bukankah ini yang dinamakan keberuntungan yang datang di waktu yang tepat? Woi, Omaira, anjay, kata Chang'an. Li Xiao kaget. Makhluk fana, kenapa kamu ada di sini? Tanya Bao'er. Kalian dengan seenaknya masuk ke wilayahku. Masuk ke sini membuat keributan bahkan berisik di wilayahku. Jadi cepatlah berikan aku makanan. Sebelum aku melakukan sesuatu yang tak pernah kalian pikirkan. Lah, ini orang makhluk fana kok berani bener ya nantangin Li Xiao. Kompensasi kau bilang, gembel macam lu emang bisa apa lawan gua, kata Li Xiao. Li Xiao menyerang Chang'an dengan jurus kematian. Invisible Domain menghancurkan jurus Li Xiao sebelum akhirnya kena Chang'an. Kesok, apa-apaan ini?
Aku belum berniat untuk melenyapkanmu, namun kau malah menyerangku. Nani, kok bisa serangannya hilang? Bukannya orang ini hanyalah manusia fana? Tanya Bauer di dalam hatinya. Li Xiao juga keheranan, kok bisa ya manusia fana tetap hidup meski udah kena serangannya. Walaupun Chang'an bisa menghindari serangan Li Xiao, seharusnya jurus ini masih tanpa celah. Karena dengan jurus ini, Li Xiao udah membantai banyak orang. Dan Works gak ada masalah. Gak ada satupun musuhnya yang bisa bertahan hidup setelah terkena serangannya. Hah, gini doang nih. Kok lemah amat? Gak adakah jurus yang lebih hebat dari ini? Kata Chang'an. Anjay. Li Xiao yang ke-trigger langsung mengeluarkan mode ngamuk. Li Xiao langsung mengeluarkan pedang iblis. Dengan pedang iblis di tangannya, Li Xiao langsung maju ke depan. Tapi kenapa ini pedangnya kagak dipegang? Via Bluetooth kah? Dan posenya yang seperti ini, kenapa ya malah kelihatan kayak Venom pas lagi mau nyerang? Cosplay Venom kah dirimu? Chang'an tersenyum. Dengan Li Xiao yang udah masuk ke dalam domainnya, maka sekarang hidup dan matinya berada di tangan Chang'an. Jangan bilang dia mau menangkap pedang iblis dengan tangan kosong. Hahaha, tolol lu. Pedang iblis itu suka nyerap darah. Kalau lu pegang pedang ini secara langsung, maka lu ya pasti matilah, kata Li Xiao. Oh, ternyata alasan Li Xiao pakai pedang connect ke Bluetooth ya karena emang kagak bisa dipegang pakai tangan. Lihat, aku memegang pedang ini. Ini mah hal EZ, kata Chang'an. Ditangkap hanya dengan 2 jari, kok bisa? Tanya Bauer. Nani, apa yang terjadi? Tanya Li Xiao. Wahai anak muda, nampaknya pemikiranmu terlalu sempit. Perbanyaklah belajar di kehidupanmu yang selanjutnya. Bilah pedang Chang'an patahkan, lalu Chang'an lemparkan ke kepala Li Xiao. Li Xiao mati, dan Chang'an mendapatkan 500 domain point dari mengalahkan Li Xiao. Ternyata untuk mendapatkan domain point tidak hanya berlaku di mengalahkan monster saja, tapi juga berlaku untuk kultivator manusia. Mengalahkan Li Xiao saja yang ada di tahap Golden Core bisa dapat 500 poin. Bukankah itu artinya semakin tinggi level musuh, maka semakin banyak pula domain point yang akan Chang'an dapatkan jika mengalahkannya? Sistem bertanya, dengan 500 poin yang Chang'an punya, apakah Chang'an ingin memperluas domainnya? Oke, pakai itu, kata Chang'an. Domain invisible melebar jadi 5 meter. Chang'an bahagia, karena dengan domain yang melebar, dia bisa ke sana kemari tanpa harus takut lagi. Bisa mengalahkan Li Xiao dengan mudah. Sepertinya orang ini adalah ahli yang lagi mengasingkan diri, kata Bauer. Dari menggeledah tubuh Li Xiao, Chang'an mendapatkan cincin penyimpanan. Karena Chang'an gak bisa buka cincin tersebut, dia menyuruh Bauer untuk kemari. Dipanggil Chang'an, Bauer langsung segera menghadap. Berkata panjang lebar gini gitu, padahal Chang'an belum nanya sama sekali. Bauer sedih, terharu karena ternyata takdir masih mengizinkan dia untuk hidup. Bauer berterima kasih pada Chang'an karena telah menyelamatkan dia, meskipun harus berurusan sama sekte Gua Naga Iblis. Chang'an terdiam karena ya bingung mau ngomong apaan. Melihat Chang'an yang kuat membuat Bauer berharap sesuatu kepadanya. Baiklah, karena kau bukan komplotannya, bisakah kau mengakses apa yang ada di dalam cincin penyimpanan? Tentu saja senior, karena Li Xiao sudah mati, maka cincin ini bukan milik siapapun dan bisa dibuka dengan bebas.
Setelah lama nggak makan dan ada harapan untuk makan, membuat mata Chang'an langsung menyala. Mendapatkan satu ekor ayam panggang membuat Chang'an sangat bahagia. Sekarang Invisible Domain sudah mencakup seluruh kuil. Kedepannya, Chang'an harus mikir gimana caranya dapat banyak domain poin untuk memperbesar jangkauan Invisible Domainnya. Bila perlu ke seluruh wilayah. Dengan begitu, dia pun bisa menjadi orang nomor 1 yang tak terkalahkan. Kalau udah sampai menjadi tahap nomor 1, maka Chang'an bisa melindungi tetua. Dan mungkin juga bisa mencarikan tetua 10-8 istri. Lagi asik berhayal, Bao'er malah bertekuk lutut. Meminta kepada Chang'an untuk menjadikannya murid. Chang'an yang lagi asik makan, kebingungan melihat Bao'er yang bertekuk lutut. Maksudnya apaan ya? Tanya dia. Karena senior menyelamatkanku, itu artinya aku punya takdir bersamamu. Jadi, bisakah aku untuk jadi bawahanmu? Jika senior menjadikan aku sebagai bawahanku, maka senior bisa melakukan apa ini maksudnya? Kok gantung sekali perkataannya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!